Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa taala di dalam majalisul ilm, dan kembali di dalam i'tiqad al-Imam Syafi'i min nususi kalamihi wa hikayati ashabihi, dari ucapan-ucapan Imam Syafi'i, akidah Imam Syafi'i dari ucapan-ucapan beliau dan ucapan-ucapan para ulama asy-Syafi'iyah. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di dalam suara syirik, bentuk-bentuk kesyirikan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan para ulama asy-Syafi'iyah, dan bagaimana mereka mengingkari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Di antaranya yang berkaitan dengan ad-du'a, syirkud du'a. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, la yasihhu at-ta'awudz, tidak sah kita berlindung, illa kecuali biman yaqdiru ala izalati mastu'idza bihi minhu, kecuali kepada yang mampu untuk menghilangkan perkara yang kita minta perlindungan darinya. Tentunya tidak ada yang mampu untuk menghilangkan segala hal yang kita takuti dan hal yang kita khawatirkan kecuali Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita ambil ucapan ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya. Wa qala Qawamus Sunnah al-Asbahani. Qawamus Sunnah al-Asbahani atau Qiwamus Sunnah al-Asbahani ketika mensyarah nama Allah Al-Wahhab, min asma'ihi Al-Wahhab yahabul afiyah, di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Wahhab,
Dia yang memberi kesehatan. Wala yaqdirul makhluk an yahabaha. Makhluk tidak mampu untuk memberikan kesehatan kecuali Allah Azza wa Jalla. Makhluk tidak mampu memberikan kekuatan. Maka oleh karena itu mintalah hanya kepada Allah. Katakan, ya Rabb hablil afiyah. Ya Rabb, berilah aku kesehatan. Wala tas'al makhluqan dzalik, jangan minta kepada makhluk, jangan minta kepada dokter. Apalagi minta kepada kuburan, apalagi minta kepada mata air keris dan yang semisalnya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu, la tas'al makhluqan dzalik, jangan minta makhluk. Jangan minta kepada makhluk kesembuhan, kesehatan. Wa in sa'altahu lam yaqdir alaih, sebab apabila engkau minta kepadanya, dia tidak mampu memberikan. Maka dalam hal yang makhluk tidak mampu memberikannya, ini hanya diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Kemudian juga beliau mengatakan tentang firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta, suratul Qasas ayat 56. Falamma nafal qudrata ala hadha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Azza wa Jalla meniadakan kekuasaan memberi petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul enggak bisa beri hidayatut taufiq. Ma'a ma khassahu bihi wa akramahu minal mu'jizat. Padahal Nabi diberikan keistimewaan, diberikan mukjizat oleh Allah Azza wa Jalla. Dalla ala anna ghairahu minal ibadi aktsaru ajzan, berarti hamba-hamba Allah selain Rasul lebih tidak mampu lagi. Kalau Rasul saja tidak bisa memberi petunjuk kepada orang-orang dicintai pamannya, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan hidayatut taufiq hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka ini ucapan-ucapan yang perlu direnungi, yang menunjukkan man'iraf du'a lil makhluk, larangan untuk mengangkat permintaan kepada makhluk. Karena urusan menjawab doa ini hanya Rabbul Alamin semata. Dan Allah juga tidak mau punya perantara dari orang-orang mati, ini nggak mau. Fala yasihhu ja'luhu fil makhluk, nggak sah doa itu diberikan kepada makhluk. Faman fa'ala dzalika faqad waqa'a fi syirk, yang melakukan hal tersebut jatuhlah dalam kesyirikan yang meniadakan tauhid, sebagaimana dijelaskan Imam Al-Khattabi. La yusta'adzu bi ghairillah aw sifatihi. Al-isti'adzatu bil makhluk syirkun. Berlindung kepada makhluk adalah kesyirikan, meniadakan tauhidul khaliq. Kemudian Al-Imam Asy-Syahristani menyebutkan di antara bentuk syiriknya orang-orang jahiliyah, mereka meminta hajat mereka, keperluan mereka kepada selain Allah. Maka apa kata beliau tentang para penyembah berhala? Al-qaum lamma akafu ala tawajjuhi ilaiha. Mereka orang-orang musyrikin ketika mereka i'tikaf, bersemedi di hadapan patung-patung mereka, menghadap kepada patung-patung mereka, maka i'tikafnya mereka, berdiamnya mereka itu adalah ibadah. Meminta kepada mereka hajat dan keperluan mereka, berarti mereka telah menetapkan berhala itu punya uluhiyah, ketuhanan. Yang demikian itu, mereka ketika berdoa kepada selain Allah, dan doanya sesuatu yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah, saru musyrikin. Dengan sebab itu mereka menjadi musyrikin. Sebagaimana juga disebut oleh As-Suwaidi. Apa kata beliau? Faman ista'adza bi ghairillah ala wajhi at-takhlis min asy-syurur
siapa yang meminta perlindungan kepada selain Allah pada sisi menyelamatkan diri dari segala keburukan, yang mana keburukan itu tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allamul Ghuyub yang maha mengetahui yang gaib. Kalau terjadi seperti itu, fahuwa ma biman ista'adza bihi musyrik, dia termasuk musyrik. Ini minta perlindungan, menyelamatkan diri dari segala keburukan, tetapi kepada selain Allah, yang tidak ada yang mampu memberikan perlindungan itu kecuali Allah, maka apabila terjadi dia jatuh dalam kesyirikan. Maka Al-Hulaimi atau Al-Halimi ketika berbicara tentang wajibnya taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengingatkan pentingnya ketaatan ini. Tapi di tengah-tengah itu beliau mengingatkan, apa kata beliau? Annallaha huwal ma'bud. Ingat, ketaatan kepada Rasul iya, tetapi yang berhak untuk diibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Duna rasulihi. Bukan rasulnya. Jadi yang berhak diibadah itu hanya Allah Azza wa Jalla, bukan rasulnya. Allah ya tempat kita berharap, Allah tempat kita takut. Tidak berharap kepada selain Allah, tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menerangkan hal ini. Jangan sampai kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita memalingkan ibadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak pula diridhai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin para nabi disuruh seperti itu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 80, "Wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba." Kalian tidak diperintahkan untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mereka akan memerintahkan kalian berbuat kekafiran setelah kalian bertauhid? Inilah dia yang berkaitan dengan syirkud doa, syirik doa dan syirik sujud yang disebut oleh Asy-Syafi'iyah, dan bagaimana pengingkaran mereka terhadap kesyirikan tersebut. Berikutnya, wa min suwar syirik. Di antara bentuk syirik yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah adalah adz-dzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ada yang menyembelih untuk mata air, ada menyembelih untuk lautan, ada menyembelih untuk lumpur lapindo, ada yang menyembelih untuk bangunan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis Ali bin Abi Thalib yang marfu', la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah laknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Allah laknat, Allah jauhkan dia dari rahmat. Apa yang disebut oleh beliau? Annal murad an yadhbah bismi ghairillah. Menyembelihnya dengan nama selain Allah. Seperti menyembelih untuk Nabi Musa, menyembelih untuk Isa, menyembelih untuk Ka'bah. Haram sembelihannya. Disebut oleh Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah. Nah, kalau maksudnya mengagungkan al-madzuhi lahu, tujuan yang disembelihkan selain Allah Azza wa Jalla diagungkan, ya, beribadah kepadanya, ini kekafiran. Maka kalau menyembelihnya Muslim dengan tujuan seperti itu, maka yang menyembelih ini bisa menjadi murtad dengan sebab itu. Al-Imam Al-Mawardi ketika menjelaskan haramnya memakan sembelihan orang Nasrani apabila menyembelih dengan tujuan Isa,
beliau menjelaskan sebabnya apa disebutkan tentang haramnya kadzabaihil authan, sama seperti para sama seperti sembelihan-sembelihan untuk berhala. Karena itu dipalingkan sembelihan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maita", Allah haramkan bagi kalian bangkai. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Mawardi menjadikan penyembelihan dengan tujuan Isa bin Maryam, salah satu ulul azmi minar rusul, sama seperti penyembelihan terhadap berhala. Kenapa? Karena penyembelihan dalam dua keadaan ini ma'dulun bih an wajhillah. Ini tujuannya bukan wajah Allah Azza wa Jalla. Ada yang tujuannya berhala, ada yang tujuannya Isa bin Maryam. Maka hati-hati sekarang ketika kita menyembelih untuk bangunan, apa tujuan kita? Pasti tujuannya supaya bangunannya tidak diganggu oleh jin. Berarti tujuannya jin. Laut, tujuannya berarti apa? Isi laut. Hati-hati ini. Kemudian beliau juga menjelaskan, anna man dzabaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa menyembelih untuk Rasul? Misalkan hari Maulid, peringatan Maulid. Menyembelih untuk Rasul ini katanya. Tujuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dakhala fil ihlal bidzabh li ghairillah, dia masuk di dalam penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla, tidak masuk dalam penyembelihan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Abu Awanah memberikan tarjamah tema terhadap hadis la'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Beliau mengatakan bayan wujubil la'nah ala man nasaka li ghairillah, penjelasan wajibnya laknat bagi yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau berkata, dzalika kullu dzabihatin tudzbahu li ghairillah, demikian sembelihan apapun yang maksudnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat maksudnya apa? Meskipun dia itu baca bismillah juga. Tujuan penyembelihan untuk siapa? Mereka tujuan mubah, tidak ada masalah, bismillah, selesai. Tapi tujuannya supaya tidak diganggu oleh jin. Tujuannya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Isa, ini adalah haram. Ya. Al-Imam Al-Maqrizi mengatakan, anna min khasa'isil ilahi adzabhu lillah. Di antara kekhususan Allah Azza wa Jalla menyembelih. Hanya dia untuk kita menyembelih, niat kita, tujuan kita. Beliau mengatakan faman dzabah li ghairi faqad syabbahu bihi. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah berarti dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk yang dituju dalam penyembelihan. Kemudian As-Suwaidi berkata ketika menyebutkan penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla, ma yuqarrabu li ghairillah, penyembelihan dengan tujuan mendekatkan diri kepada selain Allah, liyadfa'a dhairan, supaya menolak mudarat, aw yajliba khairan, mendatangkan manfaat, ta'ziman lahu, menghormati, mengagungkan selain Allah itu, minal kufril i'tiqadi, ini kafir aqidah, wa syirkil ladzi kana alaihi al-awwalun, dan ini syiriknya orang-orang terdahulu. Hati-hati. Banyak ini, terutama bangunan rumah ini. Beli motor, beli mobil, semisalnya. Potong, kemudian darahnya dikelilingkan. Hati-hati ini. Ya, ini tolak bala katanya. Menghilangkan sial. Ini semuanya adalah kufrul i'tiqadi wa syirkil ladzi kana alaihi al-awwalun, syiriknya orang-orang terdahulu. Bahkan disebutkan oleh Al-Qaffal dan Asy-Syarbini dan yang lainnya dari fuqaha madhhab Syafi'iyah, ala hurmati an yaqula adz-dzabih inda adz-dzabh bismi Muhammad. Haramnya seorang penyembelih mengatakan dengan nama Muhammad, atau dengan nama Allah dan nama Muhammad, atau Muhammad Rasulullah, ya, bijarri ismi Muhammad, Muhammadin Rasulillah,
liihamihi tasyrik, ya, pengelabuan tentang at-tasyrik, yaitu kepemilikan atau kongsi berbarengan. Maka ulama Syafi'iyah sangat jelas dan tegas sikap mereka dan penjelasan mereka yang berkaitan dengan masalah adzabhu li ghairillahi azza wa jalla, penyembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, di antara syirik yang dibawakan oleh Syafi'iyah dan pengingkaran mereka, min suwar syirik allati awrada Syafi'i wa ashabu syirkat tawaf atau syirkut tawaf, syirik tawaf. Sebelum kita membawakan ucapan mereka, kita bawakan apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Al-Baihaqi, bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika sampai kepadanya bahwasanya Ziyad ibn Abihi apabila dia mengirim sembelihan untuk Ka'bah, maka dia lakukan apa dilakukan oleh orang sedang berihram. Ibunda mengatakan, apakah dia punya Ka'bah yang lain sehingga dia lakukan seperti orang tawaf di Ka'bah? Pakai ihram, tidak potong rambut dan semisalnya. Yang menjadi bukti sini bahwasanya tawaf itu di kalangan kaum muslimin berkaitan dengan Ka'bah semata. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengingkari perbuatannya Ziyad. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya, la yujzihi an yatub illa fil masjid. Tidak sah seseorang tawaf kecuali di Masjidil Haram. Lianna al-masjid mawdi'ut tawaf. Masjidil Haram tempat tawaf. Fa in kharaja fa tafa lam yu'taddu biha. Andai kata dia keluar dari Masjidil Haram, tawaf di luarnya tidak sah. Walau ajaztu lahu dzalika la ajaztu lahu an yatub min wara'il jibal. Andai kata aku bolehkan, saya boleh juga tawaf dari belakang gunung. Idza lam yakhruj minal haram, apabila belum keluar dari haram. Tapi tidak demikian. Nah, beliau menjelaskan apa sebabnya tidak sah tawaf di luar Masjidil Haram. Li'annahu fi ghairi mawdhi'at tawaf. Itu bukan tempat tawaf. Maka apalagi sekarang tawafnya di mana? Di kuburan dan yang lainnya. Jadi satu-satunya tempat tawaf di muka bumi ini Masjidil Haram saja. Tidak ada dijadikan tawaf di tempat yang lain. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang keistimewaan Ka'bah untuk tempat tawaf, fa innahu la yuf'al bi buq'atin minal ardi siwaha. Tawaf itu tidak bisa dilakukan di tempat manapun kecuali Masjidil Ka'bah. Al-Halimi berkata tentang Al-Ka'bah, khassahullah bi'ibadatain. Ka'bah itu Allah Azza wa Jalla istimewakan, khususkan dengan dua ibadah. Pertama, tawaf, tidak boleh kecuali di sekelilingnya saja. Dan ini pula disebutkan oleh keumuman ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab mereka. Di samping itu, Al-Imam Syafi'i kembali membawakan secara detail hatta masalah tawaf di dalam Masjidil Haram. Beliau mengingatkan harus tepat pada posisinya. Dia wajibkan yang tawaf supaya badan orang yang tawaf ini di saat tawaf kharijun an jami'il bait. Jangan di dalam Ka'bah, harus luar Ka'bah. Fala yatufu illa min wara'il hijr. Enggak boleh tawaf kecuali di belakang Hajar Ismail. Ya, wasyadharun, ya, wasyadharuan al-Ka'bah, dan sekeliling Ka'bah. Fa in akhalla bi syai'in min dzalik. Kalau ada yang tertinggal dari syarat ini, lam yasih tawafu, tidak sah tawafnya. Li'annahu tawafa fil Ka'bah, dia berarti dia tawaf di dalam Ka'bah, wa huwa lam yu'mar an yutuf illa biha.
Dan tentu tidak diperintahkan kecuali di sekeliling Ka'bah saja. Maka at-tawaf harus benar-benar pada tempatnya. Tidak sah di luar masjid, apalagi di belakang gunung. Padahal dekat dengan Ka'bah. Apalagi yang jauh dengan Ka'bah. Dan ini telah disebut oleh banyak ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab fikih mereka. Bahkan Imam Nawawi membawakan kesepakatan Asy-Syafi'iyah. Nah, apabila hal seperti ini, demikian telitinya Imam Syafi'i, di tempat yang disyariatkan satu-satunya untuk tawaf, supaya tawaf itu sesuai dengan aturan Allah. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang tawaf di selain Ka'bah yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla sama sekali? Oleh karena itu, banyak ulama Syafi'iyah menganjurkan bagi orang luar Makkah banyak-banyak tawaf. Bahkan banyak-banyak tawaf lebih dikedepankan daripada banyak-banyak sholat sunnah. Karena orang luar Makkah nggak mungkin tawaf kecuali di Makkah saja. Kalau dia keluar dari Makkah, hilanglah ibadah tawaf tersebut. Sebagaimana Atha mengingatkan banyak orang selain dari Makkah, kalau bertanya tentang yang paling afdal, at-tawaf awis shalah. Hai Imam, mana lebih afdal, tawaf atau salat? Fayaqul amma lakum fattawafu afdal. Kalian orang luar, tawaf lebih utama. Innakum la taqdiruna ala tawaf bi ardikum. Kalian tidak bisa tawaf di negeri kalian. Wa taqdiruna hunaka ala shalah. Tapi di sana kalian hanya mampu untuk salat. Maka ini juga dibawakan oleh Imam Al-Mawardi, Al-Baghawi, Al-Halimi, Al-Razi. Demikian juga condong kepadanya Al-Baihaqi. Ya, dan ini dijadikan oleh Ibnu Hajar ucapan yang mu'tamad, ucapan yang ya paten di dalam mazhab, jadi acuan dalam bermazhab. Jadi masalah tawaf ini bukan masalah ibadah yang sembarangan, tapi ibadah yang besar. Maka hati-hati kaum muslimin yang cari-cari barokah, yang mengelilingi bebatuan, yang mengelilingi kuburan, yang mengelilingi dikatakan tempat-tempat keramat. Maka hati-hati. Kita telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla menjatuhkan orang ke dalam asyirku wal iyadzu billah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kemudian Al-Hulaimi atau Al-Halimi menjelaskan anna at-ta'ifin yatufun haulal bait. Orang-orang tawaf itu mereka tawaf di sekeliling Ka'bah. Mutasawwirin bi surati 'abdin ladza bi sayyidihi. Dia berbentuk seorang hamba yang berlindung kepada tuannya. Biqaul ana laka wa ilaik. Aku ni milikmu, kembali kepadamu. La madhhaba li anka. Tidak ada tempat aku kembali kecuali kepadamu. Jadi orang yang tawaf itu tetap di sekeliling Ka'bah. Wa kullama dhahaba an wajhil bait 'ada ilaihi idza iftataha at-tawaf. Setiap kali dia meninggalkan Ka'bah, ya, ada ilaihi, dia akan kembali ke Ka'bah idza iftataha at-tawaf, ketika membuka tawaf. Faka'annahu yaqul, seolah dia mengatakan, aina ma dhahabtu falastu bidhahibin ank wa haitsu ma madit fa inni raji'un ilaik. Kemana aku pergi, aku tidak pergi darimu. Kemana aku berjalan, maka aku pasti akan kembali kepadamu. Jadi tawaf ini hanya di Ka'bah. Itu sebabnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Hendaklah mereka tawaf di rumah yang tua, rumah yang kuno. Kenapa? Karena Ka'bah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah.
Rumah yang pertama diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi di Makkah. Dikatakan dia Bakkah karena kaki itu bertabrakan. Ya, di saat tawaf, di saat banyaknya manusia, maka dikatakan dia Bakkah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat dan perhatikan, tawaf tidak disyariatkan kecuali di Al-Ka'bah. Tidak disyariatkan di masjid manapun. Dan tidak pula disyariatkan di kuburan-kuburan atau mata air atau tumpang dan semisalnya dikelilingi 7 kali. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Itulah yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ingatkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Silahkan bagi para pemirsa yang punya pertanyaan, disilahkan. Baik, kita angkat penelpon pertama kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dekatkan HP-nya biar jelas suaranya. Dan keraskan suara ya. Ya. Manakah lebih besar dosa kesyirikan dan kekafiran? Baik. Baik. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ya, begini Pak. Hmm. Kita kan sering menjumpai istilah ya dalam hukum Islam ya, Ustaz ya. Jadi ketika seperti saya yang awam ini sedang memilih ini mana yang saya yakini yang saya mantepin gitu. Apakah itu disebut bagian dari ijtihad atau seperti apa? Mohon penjelasan mengenai ini. Baik. Yang kedua, ini apa terkait dengan kalau orang katakan melanggar ketentuan syar'i misalnya. Ini sebenarnya ini karena nafsunya atau karena godaan syaitan nih Ustaz. Ini penjelasannya seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif. Baik, kita angkat. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Yang mau nanya nih Pak Ustaz. Iya. Banyak saudara yang menikah, dia hamil juga nikah. Setelah dia nikah, melahirkan, apa diulang akan nikahnya lagi atau bagaimana? Baik, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Ya, jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Baik, kita jawab pertanyaan sudah masuk di sini. Mana lebih besar, syirik atau kekafiran? Kita katakan di sini ada umum, ada khusus. Ya, semua ya kita katakan semua kesyirikan itu adalah kekufuran. Tetapi tidak semua kekafiran itu adalah kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kalau ditanya mana lebih besar, syirik apa kufur? Ya, ditinjau dari kufur sama sekali tidak ada imannya. Tapi syirik ini ada imannya tapi rusak. Maka tentu lebih celaka ini ya yang ada imannya dan rusak ini. Meskipun kedua-duanya ya agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bahayanya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Lalu saya memilih apakah ijtihad atau bagaimana? Kalau kita orang jahil memilih bukan nama ijtihad. Ya. Karena nama ijtihad itu adalah
para ulama yang kredibel. Karena ada syaratnya mujtahid ya di dalam usulul fiqh. Dia aliman bil ahkam, alim tentang ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum, menguasai bahasa Arab, usul fikih dan kaidah-kaidahnya. Nah, adapun kita ini, derajatnya kita ini lebih banyak taklid. Karena yang nama beristihad itu adalah, yaitu kita mengikuti suatu pendapat dengan dalilnya. Bukan karena mengikuti, ini mana lebih enak saja. Kalau ini hawa nafsu namanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, ketika jatuh dalam larangan, apakah itu syaitan atau hawa nafsu? Dua-duanya. Dia syaitan, dia juga nafsu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada yang hamil di luar nikah, kemudian nikahkan, begitu menikah keluar anaknya. Apakah perlu diperbaharui nikahnya? Kita katakan, kalau dia yang menggaulinya, dia temannya dinikahi, tidak perlu diulangi. Tetapi ingat, jangan mudah menikahkan. Lihat dulu dampak ya sosialnya di masyarakat. Apakah jerah apa tidak, kapok apa tidak? Kalau tidak kapok, jangan dinikahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, apa wajib aku memperingati istriku untuk berhijab? Kadang-kadang aku bosan menasihatinya. Wajib. Dan tidak boleh berhenti, terus dinasihati dan doakan dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan anak murid yang pergi ke tuan guru minta doakan supaya lulus ujian? Apa hukumnya? Enggak ada masalah. Kalau tuan gurunya masih hidup dan saleh. Tapi kalau dia tidak saleh, tidak di atas tauhid dan sunnah, jangan-jangan nanti diberikan dia azimat dan ini membawa kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mau bertanya apa hukum serakaran Ustaz? Orang mau berhaji mengadakan zikir undang tangga. Ini adalah perkara bid'ah. Rasulullah SAW waktu berhaji siapa nyelakarin dia? Ya, siapa membacakan dia berzanji? Wa hadza batil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingat bahwa ketika kecil saya pernah menggunakan uang teman dipakai belanja, sampai sekarang belum diganti. Apakah saya berdosa karena belum menggantinya? Jelas. Karena namanya hak manusia harus ya diberikan. Karena kalau tidak, kita harus siap-siap bayar kelak pada hari kiamat, imma dengan pahala atau dengan dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya. Kemarin aku punya daging kurban tapi aku menjualnya ke orang. Apakah boleh? Kita katakan kalau daging kurban itu diberikan oleh orang, bukan dia yang punya kurban, boleh. Tapi kalau dia punya korban lalu menjual, ini tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setiap hari, setiap malam saya berdoa selama 6 tahun, tapi nggak ada jawaban. Malah jawabannya, baik kita angkat dulu. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, Ya. kan pakai kacamata, boleh pakai sholat kacamatanya kan? Baik. Pakai kacamata amin kan tetap Baik. dipakai. Baik, itu Boleh saja. dipakai aja, mohon maaf. Iya. Silakan, Pak Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. 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 Silakan. Silakan pertanyaannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, terkait dengan takdir mungkin ini Ustaz. Apa itu? Takdir, Takdir. takdir ya. Baik. Jadi, kalau seseorang masuk ke surga atau neraka itu sudah takdir atau belum? Baik, itu saja. Kalau misalnya itu dikatakan takdir, lalu apa fungsinya Allah mengutus Nabi dan Rasul ketiga ini untuk memberi petunjuk pada umat? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110.
Baik, kita angkat telepon berikutnya dulu. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Tetangga saya menyembelih ayam untuk dikelilingi ke motornya yang baru. Hmm. Kemudian dagingnya diberikan kepada kami. Ya, boleh kita makan daging tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, ini paman saya ini sangat parah sekali penyakitnya. Kemudian dia naik ke kuda, lalu dengan kuda tersebut mengelilingi sumur yang dianggap angker. Lalu kenyataannya setelah dia melakukan perkara yang demikian, penyakitnya agak ringan, sehingga dia menganggap bahwasanya syarat itu merupakan syarat yang boleh. Bagaimana hukumnya sekarang? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana sholat menggunakan kacamata? Hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Asal intinya ketika sholat, kening harus kena, demikian juga hidung harus kena. Tapi kalau kacamata menghalangi orang dari sujud, tidak kena hidungnya, maka harus dibuka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian berkaitan masalah takdir orang masuk surga, masuk neraka, sudah ditakdirkan. Lalu apa fungsi para nabi dan para rasul? Kita katakan, masuk surga itu ditakdirkan masuk surga dan sebabnya. Sebabnya apa? Mentaati para rasul. Demikian juga masuk neraka itu ditakdirkan. Apa sebabnya? Ketika Rasul diutus dia tidak mau ikut. Jadi tidak ada lepas semuanya dari takdir Allah Azza wa Jalla, dan semuanya penuh dengan hikmah tentunya. Dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, tetangga nyembelih ayam dikelilingkan di motornya lalu dikasih dagingnya, hukumnya tidak boleh dimakan. Ini disembelih untuk motor dan jin. Hukumnya haram. Allah ta'ala ala wa alam. Paman sakit keras, kemudian dikelilingkan di sumur tua, setelah itu ada ringannya. Kita katakan itu hanya halusinasi, waham, bukan ringan benar. Tapi itu adalah pengaruh syaitan dan iblis. Dan dianggap itu sebab. Kalau dianggap itu sebab Allah menyembuhkan, maka itu syirik kecil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya, halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Baik. Setiap hari, setiap malam saya berdoa selama 6 tahun tapi nggak ada jawaban. Malah jawabannya nggak ada harapan. Apakah itu termasuk saya berdosa atau keujian saya? Yang seperti ini namanya adalah orang tergesa-gesa. Tergesa-gesa ingin dijawab doanya, maka tidak akan diberi jawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, namanya doa, asal lengkap rukun syaratnya, pasti ada jawaban. Kemungkinan pertama diberi langsung, kemungkinan kedua dijauhkan dari mudarat yang semisal dengan doa kita. Yang ketiga pasti didapatkan di akhirat. Asal kita yang berdoa lengkap rukun syaratnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana selesai azan baca istighfar dengan pengeluar suara? Ini hukumnya adalah haram, mengganggu orang yang sedang salat sunnah, dan ini perkara bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemarin ada teman mengeluh, kenapa saya belum punya keturunan, apa dia harus lakukan agar dia mendapatkan keturunan? Dia berusaha berdoa, kemudian dia cari pengobatan herbal, kemudian juga tuh kedokteran. Allah ta'ala ala wa alam. Apabila seorang menjual suatu barang, ngasih orang kredit, apa boleh dia ngambil DP dulu? Ya, dia ngambil DP dulu sebelum barang ada. Sebenarnya ngasih orang berhutang tersebut tidak mau ngambil uang tersebut, tapi orang yang berhutang maksa, biar nanti hutang saya berkurang, itu katanya. Kita katakan bahwasanya ya, bai'ul irban ini diperbolehkan oleh ya para ulama kita. Ya, DP hukumnya tidak ada masalah. Yang penting barang ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif. Ya, halo. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya, gini Ustaz. Ya. Kebetulan yang sering didatangi penyakit kembung itu, karena banyak bias dari Pak Dokter. Apa? Banyak bias kayaknya. Ya. Yes. Hmm. Begitu dia wudhu, Hmm. terus mau
masuk lagi baru selesai sholatnya. Keluar angin. Kemudian yang batalkan sholatnya langsung wudhu lagi. Terus begitu. Iya, begitu selesai lagi dia keluar angin. Baik. Baik, itu saja. Iya, Jazakallah khair. Salam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Kalau perayaan Maulid Nabi itu, Ustaz, ya, kalau dimaksudkan pertama untuk syiar, yang kedua untuk mengingatkan kembali terkait dengan teladan Nabi, Ustaz. Itu kalau dengan maksud seperti itu apakah diperbolehkan atau gimana, Ustaz? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama, ini perut kembung banyak gas katanya. Begitu wudu, swasa keluar terus. Ini penyakit. Maka sekali wudhu saja langsung sholat, tidak ada masalah meskipun keluar di tengah-tengah sholat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian perayaan Maulid Nabi dengan tujuan syiar dan qudwah atau contoh, mencontoh Nabi. Kita katakan bahwasanya lau kana khairan la sabaquna ilai, andai kata ini baik, dahulu para sahabat paling dahulu mengerjakannya. Yang paling hebat mengerjakan syiar itu sahabat. Yang paling mencontoh Nabi itu sahabat, tapi tidak ada dalam Islam. Agama sudah sempurna. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana jika diundang di acara walimah yang ikhtilat menggunakan musik? Kalau kita bisa mengingkari, menasihati, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, maka jangan datang. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 110. Apakah arti bakoh? Baik, kita angkat dulu. Ya, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Adakah kesyirikan melalui perkataan maupun pendengaran maupun penglihatan? Kalau ada, tolong tunjukkan yang lagi supaya kita hentikan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syirik dalam lafaz ada. Tapi syirik penglihatan, pendengaran, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Syirik dalam ucapan, untung saya ke dokter, kalau tidak mati saya. Ada syirik lafaz. Seharusnya apa? Setelah Allah kemudian dokter, mungkin saya tidak sehat. Wah, kata. Jadi Allah dulu, baru dokternya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif. Ya, di 0811 390 110. Baik, pertanyaan berikutnya. Lupa tasyahud awal saat sholat asar, apakah harus tetap menyempurnakan menjadi 4? Ya, sempurnakan 4, kemudian sebelum salam, setelah tasyahudul akhir, baru sujud 2 kali sujud, yaitu sujud as-sahwu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam hari ini, kami persilahkan di 0811 390 110. Sekali lagi 0811 390 110. Apa hukum sewa tanah pertanian jangka waktu berapa tahun? Bukan gade. Apa betul hadisnya dinasah? Kita katakan tidak. Hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Dulu sewaktu anak saya masih bayi pernah sesak. Dalam keadaan panik saya berdoa, ya Allah, jika Engkau sembuhkan dia kelak, akan saya sekolahkan dia dalam pendidikan agama yang baik. Tetapi qadarullah selama ini anak saya sekolah pendidikan umum saja. Bagaimana dengan doa tersebut? Apa termasuk nazar? Ya, jelas termasuk nazar. Puasa 3 hari, jalan keluarnya. Allah ta'ala ala wa'alam. Ya, halo. Tekan 1 untuk menerima panggilan dengan biaya. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 110. Baik, pertanyaan berikutnya. Witir tanpa kunut apa sah? Salatnya sah, karena bukan syarat witir itu harus kunut. Allah ta'ala ala wa'alam. Bagaimana hukum secara fikih dibelikan dulu nomor porsi haji melalui pegawaian syariah, dana yang dipinjamkan di selama sekian tahun? Hadza haji ribai. Wallahu ta'ala ala wa'alam.
Di musim dingin bolehkah bertayamum? Tergantung jenisnya sekarang dingin tersebut bagaimana. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah menggunakan uang pensiunan suami pertama yang sudah meninggal sedangkan sekarang sudah menikah tapi dengan cara siri? Pertama kita katakan masih ada ahli warisnya apa tidak? Kalau ada ahli warisnya maka dia hanya dapat 1/8 saja. Tapi kalau tidak ada ahli warisnya maka kita katakan dia dapat ya hanya 1/4 ya, dan itu hanya warisan saja, tidak terus-menerus dia akan dapat. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Baik, demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.